Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang tentunya mulia ini, tempat mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik jengkal bumi adalah masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Maka ketika kita duduk di masjid, kita tidak sedang salah tempat. Kita berada di tempat yang tepat, di tempat yang terbaik, dan tentunya duduk kita di sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah sholat tadi kita tidak keluar ya. Di sini malaikat akan mendoakan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga sampai hari ini masih ada keimanan dalam hati kita. Islam semoga semakin hari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin bertambah subur, semakin bertambah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak goyah dengan adanya godaan syahwat maupun gangguan syubhat ya. Kita tetap teguh berpegang pada ajaran agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau gunakan untuk beribadah ya. Jadi salah satu bentuk syukur ya, adalah kita gunakan nikmat-nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat hatta tawaroma qadamahu. Beliau salat sampai kedua kakinya bengkak. Pernah Pak salat sampai kakinya bengkak? Kalau main karambol. Jadi kalau orang yang usianya sudah di atas 50 gitu ya, itu memang kalau berdiri lama atau ditekuk lama itu seperti itu. Dan riwayat Aisyah ini adalah ketika Rasulullah sudah di Madinah. Artinya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu usia berapa Bapak Ibu sekalian? 50-an. Karena beliau diangkat menjadi nabi usia 40, dakwah di Madinah 10 tahun. Di Makkah ya. 10 tahun artinya beliau hijrah ke Madinah sudah berusia 50 tahun. Mengendarai onta sejauh 400 kilo Bapak sekalian. Siang malam di cuaca yang ekstrim. Berarti fisik Rasulullah itu luar biasa. Usia 50 tahun bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan setelah itu beliau masih mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya fisik, peperangan-peperangan, insyaallah. Di usia 50 ke atas. Hari ini orang usia 50 itu rasa sudah tua, Pak. Iya. Yang tadinya main bola sudah berhenti main bola, Pak ya. Yang nom-nom yang muda-muda yang main bola ini. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala,
ketika ditegur oleh Aisyah, jawaban beliau, afala kunu abdan syakura. Saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bentuk aplikasi dari bersyukur yang paling tepat adalah kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama surat Al-Qadar karena mau Ramadan, Mbak ya. Kemarin kan kita bahas surat Al-Alaq ya, kita lewati dulu, kita ke Al-Qadar ini biar nanti kita bisa betul-betul menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan baik ya, dengan betul-betul bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qadar ini menurut para ulama tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah, Bapak Ibu? Surat yang turun sebelum hijrah Nabi. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan surat Makkiyah. Setelah hijrah disebut Madaniyah. Itu yang paling tepat ya. Berdasarkan waktu. Bitijahiz zaman. Patokannya berdasarkan waktu. Kalau bitijahil makan berdasarkan tempat nanti ada kerancauan. Ketika ada Al-Qur'an surat atau ayat yang turun selain di dua kota ini mau dinamain apa? Maka yang paling tepat adalah bitijahiz zaman, berdasarkan waktu. Surat Al-Qadar ini yang jumlahnya 5 ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah ya. Tentunya beliau masih di periode Makkah ya, Makkiyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan bahwa ada beberapa riwayat tentang asbab an-nuzul. Apa asbab nuzul, Pak? Sebab turunnya ayatnya. Yang pertama, waqala Ibnu Abi Hatim, salah seorang ulama namanya Ibnu Abi Hatim, dia berkata, hadatsana Abu Zur'ah, hadatsana Ibrahim bin Musa, dari Abu Zur'ah, dari Ibrahim bin Musa, akhbarana Muslim, Imam Muslim mengkhabarkan yakni Ibnu Khalid an Abi Najih, dari Abi Najih, an Mujahid, ini an dari Imam Mujahid. Imam Mujahid itu seorang tabi'in yang kecintaannya terhadap Al-Qur'an luar biasa. Ya. Jenengan pernah khatam Al-Qur'an disetorkan ke guru berapa kali, Pak? Ke guru. Khatam sendiri ya. Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah SAW yang beliau juga ahli Al-Qur'an. Ya. Ahli Al-Qur'an karena didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak kecil ini, waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Jadikan anak kecil ini orang yang faqih terhadap agama, faham terhadap agama Islam, dan ajarkan kepada dia takwil. Takwil itu tafsir tentang Al-Qur'an. Makanya kalau kita punya anak, punya putu, kita ajak ziarah ke ustadz-ustadz, ke masyayikh, kiai-kiai, Pak Kiai tolong disuwuk. Tolong didoakan, maksudnya begitu ya. Didoakan karena itu namanya isti'anah, meminta tolong ataupun tawasul ya. Tawasul dengan doanya para kiai yang masih hidup. Ya masih hidup, jelas ya, masih hidup. Karena itu tidak ada khilaf ya. Kalau meninggal itu nanti sudah banyak perbedaan pendapat, ya, ada yang mengharamkan. Jadi
Ya alhamdulillah saya juga pernah melakukan mempraktekkan ya. Kalau ada ustaz-ustaz ini ustaz doakan ya. Salim dulu terus doakan. Ya. Ini dicontohkan Rasulullah, beliau mendoakan siapa? Ibnu Abbas dan terkabul doanya. Ibnu Abbas menjadi ahli Al-Qur'an. Juga doa Rasulullah kepada Anas bin Malik itu juga terkabul. Kalau kepada Ibnu Abbas doanya Allah tadi ya Allah jadikan anak kecil ini orang yang faqih terhadap agama dan paham Al-Qur'an, paham tafsir. Kalau kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa atil umurahu wa aksir auladahu. Doanya kepada Anas bin Malik. Jadi boleh Pak mendoakan ini ya pada putu-putu kita ya. Ya Allah, jadikan anak kecil ini nanti kalau sudah dewasa berlimpah harta. Boleh Pak doakan orang kaya itu boleh. Kemudian anaknya banyak, umurnya panjang. Dan betul Anas bin Malik ini sahabat yang terakhir kali meninggal. Hartanya banyak, anaknya juga banyak. Berapa anaknya Pak? Berapa Pak? 21. 22 kesebelasan berarti ya. 100 Pak. Banyak mestinya. Lebih dari 4 mestinya. Ini satu riwayat ya, tapi saya baca di riwayat namanya buku Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Syarah Umdatul Ahkam di situ dijelaskan ketika Syekh Utsaimin dan Ali Basam menjelaskan tentang biografi Anas bin Malik. Beliau mengatakan ada salah satu dari anaknya Anas bin Malik itu mengatakan begini. Al-yauma pada hari ini telah meninggal dunia. Pada hari ini telah meninggal dunia keturunan dari Anas bin Malik yang ke-125. Anaknya banyak betul ya. Tetap ya bukan kemudian mungkin istrinya kemungkinan istrinya 4, ninggal 1 nikah lagi. Kan tetap dalam bawah akadnya tetap 4 kan ya. Ya, ninggal lagi, nikah lagi sampai anaknya begitu. Itu berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo didongake anake akeh. Satu saja sudah repot mumet ya. Itu pas kecil Bu ya. Nanti kalau sudah gede insyaallah enggak salah. Ragatnya tambah oke ya, biaya kuliah dan seterusnya. Maksudnya kalau sudah selesai semua, insya Allah tidak repot. Kecuali kemudian anaknya banyak lagi, cucu-cucunya Bu tolong dimong. Ya. Wah ya pengen nggak jadi santai ya, pengen santai malah jadi babysitter ya. Ya kembali kepada riwayat ini, Imam Mujahid itu muridnya dari siapa tadi? Ibnu Abbas. Ya, ini tantangan bagi kita Pak. Kalau kita betul-betul cinta Al-Quran, cinta agama Islam, ini contoh para sahabat. Aradtul Quran ala Ibni Abbas salata marratin. Saya pernah membacakan Al-Quran di depan Ibnu Abbas 3 kali. Dibacakan dari surat min awwaliha ila akhiriha wa auqaftu inda kulli ayatin, dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, dan setiap satu ayat saya berhenti as'alu anha. Saya berhenti untuk bertanya tentang maknanya, tafsirnya itu apa. 3 kali Pak. Jadi beliau menyetorkan Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ini maknanya apa? Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Ini artinya apa? Maksudnya penjelasan tafsirnya. Sampai 3 kali hatam dari Al-Fatihah sampai Anas. Imam Mujahid. Masya Allah, kita belum ada apa-apanya Pak. Saya masih ingat dulu di zaman saya kecil SD itu ya. Masih ada tradisi baik ya, tapi kemudian tergerus dengan zaman. Jadi kalau habis maghrib itu kita biasa ngaji pada seorang ustadz. Ya. Mengajinya itu dari turutan bahasa dulu itu. Ya. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U gitu ya. Ya. An, in, un, seterusnya. Sampai kemudian Al-Fatihah, sampai kemudian Al-Baqarah, sampai Anas disetorkan mungkin berapa ayat begitu. Nanti kalau sudah selesai itu syukuran. Hataman, syukuran dan seterusnya. Tapi saya juga nggak sampai Pak.
Karena lulus SMP terus merantau pondok. Dan di pondok sistemnya sudah beda lagi. Kalau saya habis subuh. Habis subuh Pak ya. Jadi mungkin masing-masing daerah berbeda Pak ya. Ada yang habis zuhur, habis asar mungkin. Jadi itu tradisi yang baik, ya. Karena membaca di depan guru itu kita akan tahu kesalahan-kesalahannya. Karena ketika membaca sendiri rumah sore benar, ternyata salah. Sampai kadang-kadang ada santri saya yang tak salahkan juga nggak mau. Salahnya di mana Tat? No, waconan. Oh iya, baru tahu kesalahan. Karena dia percaya diri dengan kemampuannya, ternyata salah. Lah begitulah. Makanya kalau kita membacakan di depan guru, kita akan tahu di mana kesalahan kita. Dan Imam Mujahid ini menyetorkan Al-Quran berapa Pak? 3 kali berhenti di setiap ayat. Sampai hatam 3 kali. Makanya kata para ulama, idza qala Mujahid, jika Imam Mujahid sudah berkata tentang Al-Quran, lakafa, sudah cukup itu. Gak usah cari ahli tafsir yang lain. Karena beliau mengambil ilmu Al-Quran dari sumbernya langsung, yaitu dari Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas muridnya Rasulullah SAW yang didoakan untuk menjadi orang yang ahli takwil, ahli tafsir Al-Quran. Apa kata Imam Mujahid? Anna Nabiya SAW dzakara rajulan. Nabi pernah menyebut-nyebut seorang laki-laki min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Labisa silah fisabilillahi alfa syahrin. Dia mengangkat senjata berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. Alfa syahrin. 1000 bulan. Qala fa'ajibal muslimuna min dzalik. Maka kaum muslimin, para sahabat yang mendengar kisah itu, mereka takjub, Masya Allah. Bisa ya, andaikan kita punya umur panjang seperti mereka, bisa berjihad selama 1000 bulan. Qala, kemudian Imam Mujahid berkata, fa anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, surat Al-Qadar, untuk memberitahuan tentunya kepada kita semua bahwa kita memiliki kesempatan untuk memiliki nilai ibadah seperti 1000 bulan. Kalau dapat malam Lailatul Qadar. Kalau enggak, ya enggak. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat yang pertama. Ada lagi riwayat yang kedua, masih dari Imam Mujahid, berarti mungkin riwayatnya banyak Pak ya. Beliau mengatakan, kana fi bani Israel rajulun yaqumul laili hatta yusbiha thumma yujahid tul aduwa bin nahari hatta yumsi fa fa'ala dzalika alfa syahrin. Mirip-mirip sih. Ada dari kalangan Bani Israil seorang laki-laki yang tiap malam itu qiyamul lail sampai subuh. Kemudian dia siang hari habis subuh, dia berangkat untuk berjihad di siang hari sampai sore. Dan dia lakukan itu sampai 1000 bulan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar ini. Jadi banyak umat Islam itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan-kesempatan untuk beribadah dalam waktu yang singkat, tetapi memiliki pahala yang berlipat-lipat. Luar biasa. Baik itu diberikannya berupa waktu seperti malam Lailatul Qadar, begitu kan ya. Atau tempat-tempat mustajabat seperti di Masjidil Haram ya. Di sana ada tempat-tempat mustajab untuk berdoa dan ibadah di sana berlipat-lipat. Salat di Masjidil Haram itu seperti salat 100.000 kali salat di Masjid As-Salam ini. Ya, di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram. Demikian juga Masjid Nabawi. Ya. Ini apa? Berupa tempat. Ya. Jadi ada berupa waktu, ada berupa tempat. Ya. Dan juga yang lainnya ya, kayak ibadah-ibadah seperti kita membaca Al-Quran juga akan berlipat-lipat pahalanya. Maka bersyukurlah menjadi umat Islam.
Umurnya pendek, tetapi kesempatan untuk mendapat pahalanya bisa melampaui umat-umat terdahulu. Kalau umat Bani Israel itu 83 tahun berarti ya, 1000 bulan itu. Nah, kalau kita tiap tahun bisa dapat Lailatul Qadar, tinggal kalikan gitu. Artinya dapat kesempatan untuk beribadah, untuk mendulang pahala melampaui umat-umat terdahulu yang usianya panjang. Dengan apa? Dengan adanya sistem percepatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akselerasi percepatan ibadah luar biasa. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat yang kedua. Ada riwayat yang lain lagi. Jadi banyak ya riwayat-riwayat tentang intinya sama, menyebutkan tentang bagaimana umat terdahulu bisa beribadah sedemikian rupa. Sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Allah, kepada umat Islam ya, yang usia umurnya pendek. Kata Rasulullah, umru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umurnya umatku adalah antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma yujawizu dzalik. Yang lebih dari itu tuh sangat-sangat sedikit. Qalil sedikit. Jadi kita umurnya sudah ada yang 80 tahun sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala 10 tahun gitu. Jadi kata Rasulullah antara 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa melampaui itu. Dulu kakek saya sampai 103 tahun kakek saya usianya. Lahir tahun 17, meninggal 2019. Saya masih ingat. Meninggalnya ketika pemilu Pak Presiden Jokowi. Lahir 1917, meninggal 2019. 103 tahun. Masya Allah. Mengalami banyak zaman ya, dari zaman Belanda sampai penjajahan Jepang. Sampai presidennya kan berapa itu Pak? Jokowi kelima apa keenam? Ketujuh ya. Masya Allah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa yukhbirullahu ta'ala annahu anzalal qur'ana lailatal qadri. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Wa hiya al-lailatul mubarakatu allati qala Allahu azza wa jalla. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan berkah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi berkah, menjadi mulia. Nabi yang menurunkan, yang membawa wahyu Al-Qur'an, menerima wahyu Al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad, menjadi nabi yang paling mulia, paling sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyid itu apanya? Namanya tuannya, penghulunya para nabi dan para rasul, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Malaikat yang membawa wahyu Al-Qur'an, malaikat Jibril juga menjadi malaikat terbaik. Umat yang mendapatkan mukjizat Al-Qur'an ini juga menjadi umat yang terbaik, insyaallah ya. Di dalam surat Al-Bayyinah nanti disebutkan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an juga menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, belajar Al-Qur'an ya mulai dari membaca. Ya, sudah bisa membaca, kemudian mungkin tahsinnya, kemudian tajwidnya, tahsinnya diperbaiki, kemudian menghafalnya. Kemudian setelah itu artinya, maknanya, tarjamahnya. Tidak ada hentinya. Kita belajar Al-Qur'an itu
sampai usia tutup usia mungkin kita belum bisa menguasai seluruh disiplin ilmu Al-Qur'an kalau kita mau. Kata Salman Al-Farisi, ya, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak, sementara umur kita itu sangat-sangat pendek. Makanya kalau kita menuntut ilmu itu sisa-sisa waktu ya. Sisa-sisa waktu menuntut ilmunya ya. Jangan berharap banyak. Terima saja dengan apa yang kita dapat begitu kan ya. Kalau bisa seperti Ibnu Abbas ini, seperti Imam Mujahid ya. Betul-betul serius mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an. Jangan khawatir kemudian nanti kalau belajar Al-Qur'an mau dapat apa begitu. Mau dapat apa ya? Ya. Insyaallah dengan kita mempelajari Al-Qur'an ya, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan berkah. Malam waktu turunnya itu juga menjadi malam yang penuh berkah. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya Lailatul Qadar, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa hiya min syahri Ramadan, dan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Tanggal berapa, Pak? Lah biasanya diperingati tanggal berapa? 17 ya. Tapi kok nyari Lailatul Qadar di likuran gitu. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Berkata Ibnu Abbas dan para ulama ahli tafsir yang lainnya. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhi al-mahfudhi ila baitil izzati minas sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala, kan mungkin pertanyaannya beginian. Kan katanya Al-Qur'an itu turun ada yang di Madinah, di Mekah ketika perjalanan. Nah terus berarti Lailatul Qadarnya kan bukan hanya di malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Al-Qur'an itu tidak turun di bulan Ramadan. Betul apa betul? Lah terus gimana ini? Yang benar yang mana? Makanya ini keterangan dari Ibnu Abbas, keterangan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, utuh sekali turun. Sekali turun dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kapan? Yaitu di malam Lailatul Qadar minal lauhil mahfudhi. Al-Qur'an itu tadinya disimpan di Lauhul Mahfuz, sebuah tempat yang dijaga oleh para malaikat di langit sana, ya. Al-Qur'an yang tadinya di situ, ya. Kalau dalam riwayat lain itu sama dari Ibnu Abbas, fusilal Qur'anu minadz dzikri. Fusila itu artinya dipisahkan. Makanya kelas dinamakan dengan bahasa Arabnya kelas apa, Pak? Faslun. Faslun itu artinya pisah-pisah. Faslul awal, pemisah 1, pemisah 2, ya. Kelas 1, kelas 2 itu dipisah di kelas 1, dipisah kelas 2. Itu namanya fasal. Kata Ibnu Abbas, fusilal Qur'anu minadz dzikr. Al-Qur'an itu dipisahkan dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan, ya, secara utuh, ya, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit dunia yang sudah dekat dengan manusia, langit dunia. Kalau menurut riwayat itu, kalau diurut-urutan itu, ya, di atasnya apa? Ka'bah itu nanti ada Baitul Izzah, naik lagi nanti ada Baitul Ma'mur, naik lagi nanti ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, terus naik gitu. Ya, jadi di Baitul Izzah ini Al-Qur'an disimpan. Jadi turun pertama kali, ya, di malam Lailatul Qadar, ya, itu turun, ya. Makanya yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar ini berarti turun secara jumlatan wahidatan, secara utuh.
Ya. Kemana diturunkan? Diambil dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah min sama'id dunya, di sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah di langit dunia. Di langit itu ada beberapa bangunan, Pak. 1 Baitul Izzah, 2 Baitul Makmur. Bukan Baitul Makmur Sukoharjo nggih. Iya, kan ada Wattur, surat At-Tur kan? Wal Baitil Makmur, ya. Demi At-Tur dan demi Baitul Makmur. Baitul Makmur itu sebuah tempat sama di langit juga. Di situ adalah tempat sholatnya para malaikat. Tempat ibadahnya para malaikat. Tapi cuma sekali masuk di situ malaikat. Setiap harinya 70.000 malaikat masuk, kemudian keluar dan tidak akan pernah masuk lagi. Silahkan dihitung, Pak. Besoknya ada 70.000 malaikat selain yang sudah masuk. Tidak akan pernah masuk lagi, kata Rasulullah. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang ibadah di Baitul Makmur itu, dan setelah mereka selesai ibadah keluar, mereka tidak akan pernah masuk lagi. Artinya setiap hari itu malaikat-malaikat baru yang masuk ke Baitul Makmur ini. Jumlahnya sangat luar biasa. Iya. Makanya nanti di tafsir apa? Di tafsir Tanazzalul Malaikah, Tanazzalul Malaikah ini saya spill duluan karena kaitannya dengan jumlah malaikat. Jadi ketika malaikat itu di malam Lailatul Qadar turun itu, kata para ulama, di setiap jengkal tanah di bumi itu ada para malaikat untuk menyaksikan orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakannya. Tapi yang didoakan lagi yang mau didoakan mana ini? Ya, malaikatnya sudah turun ke bumi keroyo-royo sampai banyak sekali, ya. Ternyata yang mau didoakan malah lagi tidur, ya. Jadi kalau kita melihat riwayat ini berarti memang betul jumlahnya malaikat sangat banyak. Ya. Ada lagi nanti saya spill lagi tentang ciri malam Lailatul Qadar. Itu di pagi harinya. Di pagi harinya itu matahari ketika keluar pemancar cahaya itu tidak menyilaukan. Nah, itu riwayat dari para ulama itu katanya karena apa? Karena malaikat pada naik. Sehingga saking banyak yang naik itu seakan-akan menutupi cahaya. Wallahu a'lam. Ini riwayat-riwayat dari para ulama. Yang intinya bahwa di langit itu ada Baitul Izzah, ada Baitul Makmur. Kalau Baitul Izzah itu tempat untuk menyimpan Al-Quran setelah diturunkan dari Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Tsumma nuzzila mufassalan bihasbil waqi' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun. Jadi jangan bingung loh, kalau Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar ketika Rasulullah, ya, ketika Fathul Mekah turun surat An-Nasr itu juga bukan di malam Lailatul Qadar. Ketika di daerah ini turun Al-Quran lagi. Maksudnya turun di malam Lailatul Qadar ini menurut riwayat Ibnu Abbas turun sekali itu. Sejumlatan wahidatan, utuh. Ya. Dari sini kita juga bisa memahami bahwa urut-urutan Al-Quran, walaupun Al-Quran itu turunnya acak begitu kan ya Pak. Yang pertama turun kan surat Al-Alaq, Iqra. Tetapi yang ditaruh di depan surat Al-Fatihah. Nah, menurut Imam Az-Zamakhsyari di dalam bukunya beliau mengatakan bahwa urut-urutan Al-Quran itu sudah tauqifi. Urut-urutan Al-Quran itu sudah tauqifi. Tauqifi itu apa? Tauqifi itu artinya sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau berpesan kepada Zaid bin Sabit, "Ya Zaid, tulis ayat ini di surat ini setelah ayat ini." Tulis ayat ini yang baru turun tadi di surat ini setelah ayat ini. Jadi urutannya sudah ada. Sudah ada. Jadi bukan istihad, bukan hasil pemikiran para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, enggak. Tetapi sama Rasulullah memang sudah ditunjukin ini surat ini di sini.
Ya, jadi ya. Malaikat Jibril turunkan wahyu. Nggih. Sambil dibilang bahwa ini berasal dari surat ini. Mestinya. Ya. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui kalau tanpa ada kabar ya. Jadi namanya tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala sudah paten, artinya berarti ketika Al-Qur'an itu turun juga ada pemberitahuan. Ya, ini suratnya namanya surat ini. Ya. Kemudian ditaruh di sini begitu. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Katibur Risalah, penulis Al-Qur'an. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit juga orang yang sangat luar biasa. Dia ketika masih muda disuruh belajar bahasa, dalam waktu singkat bisa menguasai 13 bahasa. Bisa menguasai 13 bahasa. Jadi kemampuan orang-orang dulu itu luar biasa. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Berarti makna daripada inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, itu menurut Ibnu Abbas Al-Qur'an turun jumlatan wahidatan, secara utuh, secara keseluruhan, gelondongan. Jumlatan wahidatan itu gelondongan dari mana? Dari Lauhul Mahfuz, diambil ditaruh di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit dunia. Fi sama minas sama idunya, kata ini Ibnu Abbas. Baitul Izzah itu tempatnya di langit dunia. Ada yang tanyakan sampai sini? Tadi kan di Baitul Mahmud kan tempat malaikat sholat. Nggih. 10.000. Setelah keluar dia enggak sholat dulu. Para malaikat itu masing-masing sesuai dengan tugasnya. Ada yang bertasbih, ada yang ya, betul ya. Itu kesempatan mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur sekali. Ya. Monggo, Bu. Waalaikumsalam. Berapa? Ada surat yang masuk atau lima pihak status Madaniyah. Iya. Ini maksudnya bagaimana? Yang kedua, ada Musaf ya. Kenapa ada Musaf Utsmani? Oke. Nah, begini. Pertanyaan pertama, kenapa ada surat namanya surat Makkiyah juga Madaniyah? Jadi mengingat tadi Quran turun bertahap, ya, ada kemungkinan satu surat itu turunnya bertahap, sebagian di Mekah, sebagian sebelum hijrah, sebagiannya setelah hijrah. Ya, begitu begini. Jadi karena tadi Al-Quran diturunkan bertahap, kan ada kemungkinan dalam satu surat itu tidak sekaligus turun. Apalagi suratnya yang panjang-panjang, ada kemungkinan berkali-kali turun. Ngoten nggih. Kemudian Mushaf Utsmani. Ya. Mushaf Utsmani itu adalah mushaf yang diprakarsai oleh Utsman bin Affan, tentunya di zaman Utsman bin Affan, dengan musyawarah dengan para sahabat untuk menjadikan tulisannya itu menjadi satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy. Ya, karena Al-Quran itu turun melalui sab'atu ahrufin. Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. 7 huruf itu ada yang menafsiri bahwa 7 huruf itu 7 dialek. Ya, 7 dialek. Ya. Maka agar tidak terjadi kerancauan, disatukan menjadi satu bahasa saja yang maknanya tetap sama. Karena banyak kasus hampir orang mau pukul-pukulan gara-gara beda bacaan. Contoh ya, ada seorang sahabat ketika imam-imami, beliau membaca inna surat apa ini? Surat Al-Muzammil kalau nggak salah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw
Yang hafal? Kalau yang di Rasam Utsmani, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila wa aqwamu qila. Wa aqwam. Aqwam itu artinya lurus. Ada seorang sahabat ngimami, bacanya begini. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aswabu qila. Kan secara penulisan, pelafalan beda. Selesai baca, selesai sholat, ditarik kerahnya sama Abu Umar bin Khattab. Kamu dapat ayat ini dari siapa? Umar langsung cekel kerahnya. Kamu dapat surat ini dari siapa? Saya dapat dari Rasulullah. Saya dapat dari Rasulullah. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ayo kita menghadap pada Rasul. Ketika menghadap pada Rasul, Rasulullah mengatakan aqwam wa aswab kilahuma sawa. Aqwam dan aswab itu artinya sama. Cuma beda dialek saja. Nah, ini yang dihapuskan, yang disatukan oleh siapa? Utsman bin Affan dan para sahabat saat itu bermusyawarah, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang tulisannya, Rasam Utsmani sudah pakai dialek Quraisy. Pakainya pilihannya tadi berarti aqwam bukan aswab. Ya. Beda sama mushaf sebelumnya itu masih bermacam-macam. Ya. Konten ibu ya, itu namanya Rasam Utsmani yang dipakai sampai saat ini. Ya. Kalau qiraah sab'ah beda lagi. Qiraah sab'ah itu beda lagi. Kalau qiraah sab'ah itu tulisannya sama, bacanya beda. Seperti wadduha jadi wadduhem gitu kan ya. Majriha jadi majrihe gitu ya. Itu namanya qiraah sab'ah. Kalau yang kita baca itu riwayat an Asim. Riwayat dari Asim itu majriha ya, wadduha bukan wadduhe. Kalau nanti ada riwayat dari Ibnu Katsir, ada dari siapa lainnya, nanti bacanya beda-beda. Itu namanya qiraah sab'ah. Tulisannya sama. Terus cara membacanya saja yang berbeda. Tapi kalau sab atau ahruf itu memang secara tulisan juga berbeda. Kayak tadi aqwam dan aswab. Paham Ibu? Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini. Cukup ya, sudah adzan? Apa ada lagi? Oh sudah ya. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini suaranya agak bindeng ya. Agak bindeng ya. Yang penting merdu ya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.